Pulau Bali, pada abad ke-12, berkuasalah seorang raja bernama Raja Jayapangus. Ia merupakan salah satu keturunan dari Airlangga dan masih termasuk dari dinasti Warmadewa. Pada masa pemerintahan Raja Jayapangus, agama Hindu berkembang sangat pesat dan masyarakat Bali hidup makmur, aman, dan sentosa. Kesuksesannya dalam bidang perdagangan terdengar hingga negeri Cina, sehingga banyak pedagang-pedagang dari negeri Cina berdatangan ke Bali untuk melakukan kerjasama. Pada suatu hari, banyak sekali kapal-kapal yang berlabuh di Pulau Bali. Kapal tersebut dimiliki oleh pedagang dari Cina yang bernama Huku Manira. Kapal mereka terdampar di pelabuhan Watu Klotok yang berada di daerah Sanur. Kemudian kapal tersebut ditolong oleh Kang Hua Blimping atau Raja. Akibat pertolongan tersebut, Huku Manira harus menghadap kepada sang raja karena wilayah tersebut masih dari wilayah kekuasaan Raja Jayapangus. Dan pada saat itu, ia ditemani oleh seorang istri dan anaknya. Sesampainya dia di kerajaan, sang raja pun langsung menemui keluarga dari Cina tersebut. Alangkah terkejutnya. Pada saat itu, raja yang terpesona akan kecantikan dari anak Huku Manira yang bernama Kang Ciwei. Raja Jayapangus jatuh cinta dan berniat untuk menikahi Kang Ciwei. Mendengar kabar tersebut, Empu Siwagandu atau penasehat kerajaan merasa tidak setuju karena raja ingin menikahi orang dari Cina. Sehingga penasehat berbicara kepada sang raja dan berkata, "Ratu Dewa Agung, janganlah ratu berani-berani untuk memperistrikan orang dari Cina, karena sudah aturan dari Ide Bedara Klotok bahwa orang Cina tersebut adalah saudara tertua dari orang Bali. Jadi jangan sampai raja berani-berani untuk melanggar aturan tersebut." Begitulah yang dikatakan oleh penasehat kerajaan. Setelah mendengar perkataan dari penasehat kerajaan, Raja Jayapangus pun menjadi marah dan murka. Ia berkata, "Pedandu kan sakti, tetapi jika seperti ini nasihat pedandu, saya tidak akan menyetujuinya. Saya akan tetap menikahi Kang Ciwei. Jika pedandu tidak setuju, maka pedandu harus pergi dari kerajaan ini." Kemudian diusirlah pedandu tersebut oleh Raja Jayapangus. Cening Jayapangus bapu sing kengken, tetapi karena Cening sudah memutuskan rasa bakti bapu kepada kerajaan ini, maka hancurlah jagat Bali. Jika jagat Bali nanti akan hancur, jangan salahkan bapu, karena aturan sudah dilanggar dan Idewu tetap ingin menikahinya, maka keturunanmu nanti yang akan menghancurkan jagat Bali. Begitulah yang dikatakan oleh Berandu, lalu pergi dari kerajaan dengan rasa marah dan kecewa. Singkat cerita, menikahlah Raja Jayapangus dengan Kang Ciwei. Beberapa hari dari pernikahan mereka, terjadilah banjir bandang, hujan lebat yang mengakibatkan kerajaan tersebut menjadi runtuh. Melihat kondisi seperti itu, Raja Jayapangus pun teringat dengan perkataan pedandu tersebut. Ia merasa menyesal dan bersalah karena tidak mendengar apa yang dikatakan oleh pedandu. Kemudian, ia mengutus para patihnya untuk mencari Empu Siwagandu. "Paman-paman patih, kemu paman, pendakin ide pedandu ring dijejeraga di mengenah." Setelah beberapa hari, para patih mencari pedandu. Akhirnya, Empu Siwagandu datang kembali ke kerajaan. Setibanya di kerajaan, Raja Jayapangus pun langsung meminta maaf dan meminta saran kepada Empu Siwagandu bagaimana solusi yang tepat untuk kerajaannya sekarang. Empu Siwagandu pun menyarankan kepada sang raja untuk membangun sebuah puri Singewara di Balikang Pinggan Kintamani, sehingga Raja Jayapangus dijuluki Raja Dalam Balikang.
Sri Maharaja Haji Jayapangus Arkaja Cina Rencana. Setelah beberapa tahun, mereka belum dikaruniai seorang anak, sehingga Raja Jayapangus memohon restu untuk melakukan pertapaan di puncak Gunung Batu supaya diberi keturunan. Lalu Kang Ciwe pun berkata, "Ratu Dewa Agung, jika seperti itu keinginanmu, aku tidak akan menghalangi." Setelah mendapat restu dari istrinya, Raja Jayapangus pun berangkat menuju ke puncak Gunung Batu. Di pertengahan jalan, ia bertemu seorang wanita cantik. Wanita tersebut adalah Dewi Danu, sang penguasa Danau Batu. Kemudian Raja Jayapangus mendekati Dewi Danu dan berkata, "Wahai wanita cantik, siapakah dirimu? Mengapa kau di sini?" Ujar sang Raja Jayapangus. Lalu ia berkata lagi, "Selama aku menjadi raja, aku tidak pernah melihat wanita secantik dirimu. Jika diperbolehkan, apakah aku bisa meminangmu sebagai istriku?" Mendengar perkataan dari Raja Jayapangus, Dewi Danu pun berkata, "Wahai engkau Raja Jayapangus, karena tidak sembarang orang bisa datang ke sini dan bertemu dengan diriku sebagai seorang dewi, maka aku bisa saja menerimamu sebagai suamiku. Tetapi dengan satu syarat, jika lahir anak kita nanti, maka dialah yang akan menjadi penerus di kerajaanmu." Setelah mendengar persetujuan dan persyaratan yang diberikan oleh Dewi Danu, Raja Jayapangus pun menerima dan menikahi Dewi Danu, sehingga lahirlah anak mereka, yaitu anak laki-laki bernama Maya Denawa. Di kerajaan bertahun-tahun lamanya, Kang Ciwe merasa khawatir dan merindukan sang Raja Jayapangus karena tak kunjung pulang. Sehingga ia memutuskan untuk mencari sang raja ke puncak Gunung Batu bersama beberapa pengawal. Sesampainya di perjalanan, alangkah terkejutnya Kang Ciwe melihat Raja Jayapangus memangku seorang anak laki-laki bersama seorang wanita. Melihat kejadian tersebut, terjadilah sebuah pertengkaran yang dahsyat antara Dewi Danu dan Kang Ciwe. Kang Ciwe pun berkata, "Hai Raja Jayapangus, Raja dalam balika, siapa yang tidak suka pergi bertapa ditemani oleh wanita cantik yang bisa ditiduri sampai memiliki anak? Apakah itu kewajiban sebagai seorang raja? Apakah itu contoh baik bagi seorang raja?" Ucap Kang Ciwe. Mendengar perkataan dari Kang Ciwe, Dewi Danu pun merasa marah, dan kejadian tersebut disaksikan juga oleh ibu dari Dewi Danu, yaitu Betari Danu. Seketika Betari Danu berubah wujud menjadi dewi yang sangat menyeramkan, yaitu Dewi Durga. Lalu dia membakar hidup-hidup Kang Ciwe di depan Raja Jayapangus. Melihat istrinya yang telah dibakar oleh Betari Danu, Raja Jayapangus pun merasa kasihan dan memohon kepada Betari Danu agar dikembalikan istrinya. Seketika Dewi Danu yang mendengar perkataan dari Raja Jayapangus, ia pun merasa murka karena mengetahui Raja Jayapangus telah berbohong selama ini. Dewi Danu berkata, "Hei dalam balika, istri Nisim Nawang apa aku? Dulu kamu mengatakan masih lajang kepadaku dan mencari keturunan. Tapi ternyata kamu sudah memiliki seorang istri." Setelah berbicara seperti itu, Dewi Danu
Danu mengeluarkan kutukan kepada sang Raja Jayapangus. Suatu saat ketika anakku menjadi raja di kerajaanmu, maka ialah yang akan menghancurkan jagat Bali. Setelah memberi kutukan kepada Raja Jayapangus, ia pun membakar Raja Pangus, seperti yang dilakukan oleh ibunya kepada Kang Ciwi. Melihat kematian dari raja dan ratu, para rakyat merasa ketakutan dan memohon kepada Dewi Danu dan Betari Danu agar dihidupkan raja dan ratu mereka. Nungnas lugre ide betari sane benten negeri. Kami mohon dihidupkan kembali raja dan ratu kami. Apalah daya kami jika kami tidak memiliki seorang raja dan ratu dalam sebuah kerajaan. Melihat pengabdian dari rakyat-rakyat Raja Jayapangus, Dewi Danu mengabulkan permintaan mereka. Tetapi mayat dari Raja Jayapangus dan Kang Ciwi tidak dapat lagi dirubah untuk menjadi hidup. Sehingga Dewi Danu merubah abu mayat dari keduanya dirubah menjadi sebuah patung. Patung tersebut dibuat menjadi dua, yaitu patung Barong Landung dan patung Beku. Barong Landung laki-laki digambarkan sebagai sosok laki-laki dengan warna hitam bertaring tajam, sedangkan Barong patung Beku digambarkan berwarna putih seperti orang Cina. Betari Danu pun berkata, "Wahai rakyat-rakyatku, Barong Landung inilah yang nantinya akan menjaga kalian dari alam niskala dan menuntun kalian mencapai kesejahteraan." Sehingga setelah mendengar perkataan dari Dewi Danu dan Betari Danu, para rakyat membawa kedua barong tersebut menuju ke kerajaan dan ditempatkan di tempat yang paling disucikan dan disakralkan. Itulah cerita dari Barong Landung. Barong Landung merupakan salah satu kesenian sakral yang berada di Pulau Bali. Pementasan dari Barong Landung ini dilakukan dalam sebuah yatna atau pemujaan suci yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Dengan adanya cerita Barong Landung ini menciptakan akulturasi antara budaya Bali dengan budaya